Terima kasih Anda masih di Ekonomik, masih dengan Mas Ahmad Heri dari Indef dan juga Bang Fitra Faisal dari Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah. Kita akan bahas terkait dengan deal-dealan tarif Presiden dan juga yang sedang berada di Amerika Serikat sekarang untuk membahas hal tersebut dengan Presiden Donald Trump. Bang Fitra, dari bulan Juli, kemudian ada Agustus, kemudian juga Desember, sekarang bulan Februari terkait dengan lobby-lobby terkait dengan tarif Indonesia terhadap Amerika Serikat ini, dari Desember 2025 hingga ke Februari 2026 ini gitu. Apakah ada sesuatu signifikan berubah gitu dalam deal-dealan tersebut gitu? Kalau kita lihat sama-sama tadi sudah disampaikan ada 8 poin yang menjadi deal-dealan di sana. Namun sekarang nampaknya belum banyak perubahan gitu. Nah ini bagaimana melihat peran pemerintah dalam upaya tersebut? Iya, sebenarnya itu adalah target ideal ya yang diusahakan ya semenjak 3-4 bulan terakhir ya. Ada ups and downs-nya, tetapi ketika kita bisa mempertahankan deal kita ini sebenarnya suatu pencapaian juga ya. Dan ini tentunya yang paling penting adalah ketika presidennya bisa ketemu langsung dengan Trump dalam beberapa occasion ya. Dan dalam hal ini bisa mempercepat proses komitmen agreement on reciprocal tariff ini. Jadi memang ada tim lapangannya, tetapi secara high levelnya presiden juga memainkan peranan yang sangat penting karena hubungan. Jadi kalau kita lihat ya, seberapa keras pun kita berdiskusi dengan USTR, dengan Lutnick, dengan Secretary of Commerce dan seterusnya, itu tidak akan bisa mengalahkan hubungan antara Presiden Indonesia dan Presiden Amerika Serikat. Karena itu yang paling penting. Coba ingat ya. Jadi seharusnya lebih bisa lebih mudah dong seharusnya. Ya memang itu yang dilakukan kan sebelumnya kan juga kenapa kita bisa 32 ke 19%. Kalau kita lihat dari timelinenya ketika Presiden Prabowo menelpon Trump. Dan itu langsung tuh 19%. Dalam dialog kurang lebih 17 menit via phone itu bisa turun menjadi 19% dari 32%. Dan dalam perjalanan kita memiliki beberapa proposal lagi yang dari sisi lapangan sebenarnya sudah cukup top notch ya, tetapi di sisi yang lain ya presiden juga turut mengendorse dalam beberapa pertemuan dengan Trump. Dan dalam hal ini kita bisa melihat bahwa apa yang nanti akan disampaikan adalah ya target ideal kita juga yang sebelumnya memang kita propose ya. Salah satunya adalah ketika kita mengidentifikasi beberapa sektor strategis yang win buat kita, win juga buat mereka. Artinya ketika kita masuk tidak akan mengganggu industri mereka, dan ketika mereka masuk sini tidak akan mengganggu industri kita secara umum, dan itu adalah win-win solution buat kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah tadi disampaikan oleh Mas Heri juga ada beberapa hitungan ya terkait dengan 19% tarif ini. Kita punya model yang lain ya. Jadi dari 30 ke 19% ini sebenarnya efek ke GDP-nya dan efek employment creation-nya jauh lebih besar ketimbang kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kita membuat skenario with or without. Ketika kita bicara mengenai without, kita tidak menegosiasikan. Nah, itu kan lebih parah. Nah, memang ada beberapa kondisi juga di ASEAN ketika Malaysia dan beberapa teman-teman lain itu bisa push sampai 0% untuk produk yang lebih banyak dibandingkan kita. Tapi kita juga harus melihat di situ. Ternyata di situ ada beberapa komitmen lain yang harus dipenuhi oleh Malaysia misalnya. Tidak bisa kemudian berhubungan secara langsung dengan China dan seterusnya. Kan klausul-klausul yang sangat keras. Sehingga kita memang menimbang-nimbang ya tidak bisa kemudian semuanya kita serahkan didominasi Amerika Serikat juga. Tapi ada kepentingan nasional juga yang harus kita jaga. Begitu. Baik. Ada tekanan ke negara tetangga terkait dengan tarif yang akan diberikan gitu dari Indonesia sendiri. Dari Bang Heri melihatnya ada bargaining yang terjadi di sana gitu untuk bisa turun menjadi 19% gitu. Salah satunya adalah terkait dengan tadi tarif masuk 0%, kemudian juga kita harus beli BBM dengan nilai 15 berapa miliar dolar Amerika Serikat gitu. Apakah itu menjadi salah satu bukan win-win lagi gitu buat Indonesia gitu Jadi tadi ya tujuan utamanya dari Trump ini kan adalah ingin memperkecil defisit neraca perdagangannya. Itu yang menjadi tujuannya. Sehingga banyak instrumen yang ditempuh. Nah, saya rasa Indonesia ini kan lebih memilih diplomasi ya, ketimbang melakukan retaliasi. Ada juga negara-negara yang coba mau melakukan retaliasi. Nah, kita memilih diplomasi. Kita mencoba memahami apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Mereka ingin mengecilkan defisitnya terhadap Indonesia. Terbukti dari sepanjang tahun 2025 ya, pertumbuhan ekspor kita ke Amerika Serikat itu untuk non migas sekitar 13%. 13%, tapi impor kita dari Amerika Serikat itu meningkat 28%. Nah, ini kan artinya jarak defisitnya bisa diperkecil seperti itu. Nah, jadi untuk sekarang yang kita kejar ini bukan lagi soal surplus atau defisit kalau dengan Amerika Serikat, tapi bagaimana kerjasama ini
bisa mengoptimalkan nilai tambah dan output kedua negara. Nah, kita punya keunggulan komparatif yang berbeda, sangat berbeda gitu ya. Kondisi sumber daya alam kita berbeda jauh gitu ya. Sehingga ini kan bisa saling melengkapi gitu. Tadi ada beberapa produk yang memang Amerika Serikat memahami bahwa mereka nggak bisa bikin, makanya kita dikasih 0%. Begitu juga dengan yang kita nggak bisa produksi gitu. Mereka ingin bebas masuk sini dan kita bisa persilahkan gitu ya, karena memang produk-produk dari Amerika Serikat secara komparatif advantage memang kita nggak bisa produksi seperti itu ya. Nah, ini yang saya rasa harus dipertemukan. Jadi bagaimana kerjasama ini bisa menghasilkan nilai tambah dan output bagi perekonomian kedua negara. Kalau perkara nantinya jadi defisit neraca perdagangan atau surplus neraca perdagangan itu kan hasil akhir. Tapi bagaimana output kerjasama ini, ekspor impor ini dengan selected product tadi ya, mana-mana yang katakanlah diperdalam kerjasamanya untuk setiap segmen produk, begitu juga dengan tarifnya, kemudian juga dengan peranan kita dalam rantai pasok global ya, contohnya tadi kita bisa ekspor part and komponen untuk Boeing, tidak hanya untuk Boeing, saya rasa untuk produk-produk otomotifnya juga kita bisa berpotensi untuk ekspor ke sana. Nah, ini kan suatu langkah bagus bagaimana Indonesia semakin bisa berperan untuk berperan dalam rantai pasok global di sebuah industri yang berteknologi tinggi. Nah, ini yang harus dikejar, dan kalau sudah dapat ya kita pertahankan gitu. Nah, dan juga kita harus lihat bagaimana nanti dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, terhadap industri Indonesia. Kalau kita import, katakanlah ini tentu saja import-import yang bisa produktif lah buat industri kita. Import bahan baku sebagai contoh, yaitu bahan baku, kemudian juga ada produk-produk energi yang memang produk energi ini ya harus bisa menghasilkan nilai tambah yang optimal buat kita. Ada khawatir akan terjadinya kayak kita terlalu ketergantungan dengan barang impor dari Amerika Serikat nggak dengan kondisi yang diterapkan oleh Amerika? Kalau ketergantungan memang ya begini, bagaimana? Karena kita nggak bisa produksi. Misalnya kayak BBM gitu, kita diminta untuk beli di sana, nanti ke depannya juga akan selalu seperti itu. Yang harus dipertimbangkan adalah begini, kita kan kerjasama bukan cuma dengan Amerika Serikat saja, tapi juga dengan negara lain. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba import dari negara lain kita kurangin, kita switch, pindahin import dari Amerika Serikat. Apakah negara lain itu akan dengan sukarela gitu ya. Nah, ini harus melepaskan porsinya. Ini harus dipertimbangkan. Kemudian juga tadi terkait dengan Amerika Serikat nggak mau TKDN gitu. Sementara untuk produk-produk contohnya handphone itu kan harus TKDN dari negara-negara Asia, dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang. Mereka sudah bangun pabrik loh di sini gitu ya. Nah, ini bagaimana apakah pemerintah Indonesia nanti dianggap konsisten oleh negara-negara lain? Buat Amerika Serikat, sedangkan kita udah bikin semuanya di sini. Khawatirnya kita dianggap diskriminasi. Nah, ini yang harus kita langsung ke pemerintah dulu. Diskriminasi dikhawatirkan gitu. Pengusaha yang sudah mungkin investasi di Indonesia dengan TKDN-nya, bangun pabrik, ada ada pekerja di dalamnya gitu, nilai juga cukup besar. Kemudian karpet merah diberikan ke Amerika Serikat gitu tanpa TKDN. Sebenarnya kan TKDN-nya nggak dibuat nol sama sekali ya. Jadi memang ada threshold tertentu yang sudah disepakati, bahkan Kementerian Perindustrian sudah juga mengeluarkan angka gitu ya. Jadi tanpa kemudian harus membuat disrupsi lebih lanjut kepada trade partners atau existing trade partners kita. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana Presiden juga beranjang sana ke beberapa negara, ya ketemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Salah satu juga ya pastinya kan bercerita mengenai ini juga ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, investasi Anda aman di sini, dan kita juga melakukan perjanjian dengan Amerika Serikat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, juga tidak kalah penting adalah dalam konteks ini kita juga bicara beyond tarif. Tarif itu adalah lebih ke ya sifatnya ke G2G kan. Nah, tapi dalam satu rangkaian kunjungan Presiden ke Amerika Serikat juga menghadiri misalnya United States ASEAN Business Council. Nah, di forum itu kita juga melihat bagaimana ini kan beyond tarif ya. Kita tadi sepakat 19%. Kita ada beberapa produk yang akan kita push. Tapi di sisi yang lain ada 11 kesepakatan, ada trade and investment deals yang bernilai 38 billion US dollar. Yang tidak hanya di produk agriculture ya, yang biasa kita dengar kan agriculture, yes, di situ juga ada. Furniture, ya, di situ juga ada. Kemudian ada produk-produk pertanian, di situ juga ada. Ternyata yang juga menarik di situ ada juga deals di semiconductor. Nah, semiconductor ini kalau kita lihat ya, bagaimana juga dalam konteks tarif kita juga membahasakan bahwa perlu atau rare earth atau mineral kritis itu bisa
kita ekspor ke sana ke Amerika Serikat, tapi di sisi yang lain dalam konteks bangunan ekosistemnya kita juga bekerja sama dalam konteks semikonduktor. Dan dalam hal ini itu bisa memperkaya advancing teknologi kita ya dari sisi yang dalam konteks global value chain-nya. Dari sisi ini juga kita juga sudah bekerja sama atau bisa membuka peluang kerjasama dengan Malaysia yang memang salah satu yang paling advance di ASEAN, dan itu bisa terbuka peluangnya tidak hanya Indonesia, Amerika Serikat, dan kalau dalam hal ini kan yang berbicara dalam konteks Amerika Serikat ASEAN Business Council. Nah di situ kalau kita lihat ya dalam hitung-hitungannya sebenarnya Indonesia akan lebih dekat dan lebih kuat ketika berkolaborasi dengan Malaysia dalam konteks semikonduktornya. Kita punya rare earth-nya, kita punya keahliannya juga, tetapi mereka sudah lebih maju dibanding kita. Kita bisa kuatkan rantai pasok regional dan itu bisa terkoneksi langsung dengan Amerika Serikat. Yang berarti ini tidak nggak apa-apa tuh ada third party Malaysia masuk di dalam tersebut. Malaysia nggak, mereka kan masalahnya dengan China. Dengan negara ASEAN yang lain sebenarnya tidak terlalu masalah gitu kan ASEAN, dan kita punya ASEAN Rule of Origin juga yang bisa kompatibel dengan peraturan-peraturan di US juga. Gitu. Baik. Kita ngomongin masalah supply chain sendiri gitu, dan mana Presiden menginginkan bahwa Indonesia tidak hanya sebagai negara konsumtif gitu, menerima semuanya, tapi juga menjadi salah satu bagian penting dari supply chain global. Mungkin satunya adalah critical mineral kita gitu, dan dengan kondisi yang terjadi saat ini gitu, apakah kita memiliki positive vibe bahwa kita akan memiliki peran penting dalam global supply chain ini dengan kondisi-kondisi yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Bang Fitra dulu? Iya, sangat mungkin karena ini sudah merupakan rencana atau bagian dari roadmap kita kan. Kalau kita lihat Asacita yang nomor 5 itu industrialisasi. Dan dalam setahun ini 2026 itu akan ada 18 shovel ready project dari Danantara, yang mana itu tentunya bukan hanya Danantara sendiri, itu juga butuh partisipasi global. Dan salah satunya adalah juga menggandeng bisnis entities dari Amerika Serikat. Tadi 11 trade dan investment deals 38 billion US dollar itu kan kolaborasi juga dengan Danantara. Dan dalam hal ini harusnya bisa mempercepat rantai pasok kita tidak hanya berada di mid to low end, tapi bisa ke higher end products gitu kan. Dan ini stagingnya memang seperti itu, dan kita bisa melihat bagaimana China ya bisa menjadi seperti sekarang karena dulu ada yang disebut sebagai Akamatsu Flying Geese Model, Global Production Network dari Jepang, subtiernya adalah China, tapi kemudian China bisa menjadi rantai pasok paling efisien di dunia ya dalam perjalanannya, dan itu kita ingin menjelma menjadi itu juga. Tapi dalam konteks membangun rantai pasok itu Indonesia tidak bisa sendirian. Di sini kita butuh region ASEAN ya untuk mewujudkan itu semua. Gitu. Baik, Bang Heri, kita bisa memiliki peran besar di sana gitu, jadi tidak hanya ketergantungan dengan apa yang mungkin saya bilang quote unquote didikte oleh Amerika Serikat, tapi memiliki kebebasan dalam menjadi salah satu pemain global juga di sana. Iya, momentum ini saya rasa jadi salah satu kesempatan bagi Indonesia ya untuk melakukan negosiasi agar kita bisa ikut serta ya dalam rantai pasok global seperti itu. Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat punya banyak produk yang strategis, berteknologi tinggi dan penting. Salah satu contohnya pesawat gitu ya. Nah, kita harus bisa masuk ke sana jadi salah satu rantai pasok Boeing seperti itu, dan juga produk-produk otomotif misalnya mobil listrik di sana kita punya bahan baku baterainya. Nah kita bisa juga tuh negosiasi supaya kita bisa masuk ke rantai pasok mereka seperti itu. Jadi ini kesempatan saya rasa untuk bisa masuk ke rantai pasok produk-produk berteknologi tinggi, dan di sisi lain Amerika Serikat juga sadar bahwa kita punya produk yang strategis yang mereka butuhkan. Sebagai contoh ada tembaga gitu ya mineral kritis lah seperti itu. Nah ini juga harus kita lakukan upaya-upaya supaya bagaimana produk-produk yang dianggap strategis ini bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi kedua negara, saya rasa seperti itu. Dan kesempatan negosiasi ini ya itu tadi kita harus sejalan harus sejalan dengan visi misi kita, bagaimana kita ingin meningkatkan nilai tambah ekonomi secara optimal. Salah satunya tadi bagaimana kita bisa berperan lebih besar dalam rantai pasok produk global seperti itu. Baik, Bang Fitra, mungkin terakhir sebelum kita menutup Ekonomi malam hari ini, apabila memang tidak ada relaksasi baru nih dari tarif, saya bilang tidak ada turun tarif lagi gitu ya, kira-kira secara signifikan mungkin ya, indikator keberhasilan yang ditunjukkan oleh pemerintah terkait dengan tarif tersebut kepada publik dan juga pada pengusaha misalnya akan seperti apa kira-kira? Iya, jadi ke 19% ketika kita deal reciprocal tariff ini itu sudah merupakan pencapaian. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah prinsip umumnya adalah kita harus realistis. Ya, Pak Presiden sangat sering mengutip John Mearsheimer, ya, realism. Ya, apa yang ada di depan ya kita lakukan terlebih dahulu, gitu kan. Jadi sedikit demi sedikit gitu. Jadi kita jangan
lanjut yang ekstrim. Kalau terlalu ekstrim bisa jadi seperti teman-teman kita yang lain. Teman-teman kita yang lain without mentioning ya di region ASEAN, mereka bisa advancing well, turunnya juga sangat signifikan. Tetapi ada yang lain ya, ada permintaan-permintaan US yang lain harus dipenuhi mereka, dan itu kemudian membuat mereka tidak bisa kemana-mana. Dan dalam konteks ini adalah kita tetap netral, kita menjaga netralitas kita dan kepentingan nasional kita masih tetap bisa kita jaga ya, terkait dengan data breach, data security segala macam itu tetap kita jaga juga sebagaimana concern netizen kemarin, supaya ya ini kita lakukan secara bertahap lah. 19%, 0% untuk beberapa produk, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bisa bernegosiasi lebih banyak lagi kalau misalnya hubungan kita dengan US sudah semakin baik. Oke. Data itu menjadi sangat penting di Indonesia juga sebetulnya. Oke, Bang Ferry terima kasih banyak, Bang Heri terima kasih sudah hadir di Ekonomi malam hari ini. Kita akan sama-sama menunggu dari Presiden Prabowo di sana terkait dengan apa hasil didilan tarif dengan Presiden Trump. Kita akan lihat sama-sama dan impact-nya akan seperti apa ke depannya, tidak hanya bagi pengusaha, korporasi besar, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan inilah akhir dari Ekonomi malam ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.